على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور وطيب ألفاس جنات ألفاس جنات مفاتيح رحمة فابدأ الدعاء واختمه بالصلاة على الحبيب. يا شيخنا يا سمان يا قطب في الأكوان
ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan li Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya tenang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kedekatan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin dekat, diijabah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umat beliau yang disayangi beliau, amin ya rabbal alamin. Waihaka ta'rifullahi azza wa jalla wa tarji'u tankuruhu. Minggu kemarin saya mengisahkan tentang bagaimana seorang hamba di posisi jiwanya bisa merasakan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah merasa diawasi terus menerus dalam hari-harinya. Berjalan ada perasaan Allah mengawasinya, sedang duduk pada perasaan Allah mengetahui dirinya. Dimanapun dia berada, dia ada merasa diawasi Allah, merasa Allah hadir dalam hidupnya, merasa Allah mencermati dirinya, merasa Allah selalu memperhatikan dirinya. Itulah disebut dengan maqam tingkatan muraqabah. Apabila orang sudah muraqabah, secara otomatis lahirlah pada dirinya disebut dengan zikrun nafsi, zikir diri, zikir nafsi namanya, zikir diri. Apa itu zikir nafsi? Zikir yang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Sirul Asrar disebut dengan zikir tanpa huruf, tanpa suara. Tidak ada suara yang kita ucapkan, seperti kalimat subhanallah, seperti kalimat la ilaha illallah, seperti kalimat Allah, Allah, Allah dalam lapas, baik di suara kita maupun di hati kita. Tidak ada, tapi ada kesadaran Allah mengawasi diri kita. Terkadang dia disebut dengan zikir sir. Sir yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diawasi oleh Allah. Oleh Syekh diklasifikasikan ada dua kategori, nanti dipecah, ada zikir nafsi, ada zikir sir. Zikir yang kedua-duanya merupakan zikir tanpa huruf, tanpa suara. Subhanallah, indah sekali. Waqafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menyaksikan aku, tak peduli lagi aku siapapun juga. Nah, pada zikir nafsi nanti segala tujuan-tujuan hidup hadrahnya kepada Allah saja lagi. Nah, itu yang disebut kecenderungan, nanti menjadilah dia zikir nafsi. Kalau merasa diawasi oleh Allah namanya zikir sir. Tapi ketika seseorang sudah di jiwanya tujuannya hanya satu saja, mendekatkan diri kepada Allah, maka orang itu sudah otomatis menjadi zikir nafsi. Zikir yang terus menerus, zikir yang tidak diucap tapi menjelma menjadi jiwanya, Allah mengawasinya terus menerus. Indra akhirnya menyambung kepada indrawinya, indranya, indrawi matanya, penglihatannya, geraknya, Allah semuanya. Jadi ketika mau bersedekah otomatis dari jiwanya karena Allah, bukan karena dipuji orang. Nah, kalau orang tidak ada zikir nafsi ini, maka nanti bila bersedekah bukan karena Allah dia mungkin karena dipuji manusia, ingin dipandang baik
ingin dipandang baik oleh manusia, ingin supaya orang mungkin memujinya, ingin supaya orang mengetahuinya. Nah, kenapa jadi begitu? Dikarenakan dia tidak ada qasad hatinya kepada Allah. Tapi kalau sudah zikir nafsi, tidak ada lagi persoalan manusia, tak peduli dia dengan manusia, dengan kehidupan ini. Satu saja pedulinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dimensi simbol mana hu. Tidak diucapkan hu-nya, tapi terlaksana dalam pribadinya, disebut dengan hu. Waalaikumsalam Habib. Duduk Habib. Nah, ada Allah. Ya, ada Allah. Hu itu nanti ada yang diucapkan, hu lapas, ada yang tidak diucapkan, tapi maknanya adalah hu, yaitu qasad hati hanya kepada Allah. Qasad itu maksudnya tujuan hati hanya kepada Allah. Waihaka ta'rifullahi ajza wa jalla. Celakalah engkau, kata Syekh, engkau mengenal sudah Allah. Mungkin sudah pernah belajar ilmu tauhid, ya, sifat 20 sudah mengenal kan sedikit-sedikit sifat 20. Wa tarji'u tankuruhu. Lalu kenapa lagi engkau sekarang berpaling mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dulu kau mengingat Allah, sering mengingat Allah, tiba-tiba karena hembusan dunia yang kuat, hembusan dunia, Bib? Dunia. Hembusan dunia, Hambar. Hari-hari yang dipikirkan wanita aja. Yang wanitanya hari-hari dipikirkan harta saja. Wah, suamiku nih tidak bisa mencari harta. Ya kan? Di hari-hari dipikirkannya ada orang salah saja. Hembusan dunia menutup ingatan ma'rifatullah, mengenal Allah. Lalu mulailah lalai dalam berzikir, mengingat Allah. Kenapa kamu dulu sudah mengenal Allah, mulai mengenal Allah, sekarang kau tinggalkan, kata Syekh. La tarji anhu, jangan engkau kembali lagi kepada yang duniawi itu. Kosongkan pikiranmu, kosongkan kehendakmu kepada urusan dunia ini. Lakukan tujuan hatimu. Hatimu itu hanya berisi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan lagi kepada dunia. Kalau begitu meninggalkan dunia, dunia tidak ditinggalkan, jalan saja, tapi di hati hanya kepada Allah. Qasad hati hanya Allah. Allah yang dipujinya, Allah yang menjadi tujuannya. Karuba itu adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu mudah saja. Jangan salah paham teori. Coba nanti bayangkan hidup hari-hari, aku tujuan hidupku adalah Allah. Ilahi anta maksudi. Wahai Tuhanku, anta maksudi, engkaulah tujuanku. Ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi, engkaulah tujuanku. Nah, ini cara membentuk zikir nafsi supaya timbul zikir nafsi, ya. Zikir nafsi itu zikir yang sifatnya tadi terbenam di dalam hati seseorang. Bila ini sudah ada, ini luar biasa pada hidup dan jati diri seseorang. Nah, saya membuatkan, kelihatan lah, belum? Udah jawab ya. Terbalik dah. Anak kita nama anak. Nah, ya BPN, akan BPN. Nice. Nah, sudah BPN. Nah, ini ada
ilahi, ilahi anta. Nah, antanya halus benar lah. Maksudi, maksud. Nah, tulisannya cepatan. Apa bebannya nah? Dang, Pak. Ilahi, supaya pian melihat tulisannya lalu ingat. Anta, ilahi anta, ilahi anta, maksudi. Nah, maksudi. Ya Allah, engkaulah tujuanku. Nah, engkaulah tujuanku. Jadi ilahi anta maksudi. Wahai Tuhan, engkau adalah tujuan. Itu aja lagi hidup. Ada 2 zikir yang dikenalkan oleh Syekh dulu. Sebenarnya ada 7 macam zikir. Jadi 2 bagian ini kita ambil, zikir nafsi dan zikir sir. Zikir nafsi dan zikir sir. Zikir nafsi itu adalah zikir yang tanpa bila harfin wala sautin, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Nah, ada lagi zikir yang kedua adalah zikir sir. Zikir sir adalah zikir juga tanpa huruf dan tanpa suara. Titik temunya di muraqabah. Nah, lihat, minggu kemarin kita sudah bicara tentang muraqabah. Lihat di layar. Oh, kan tidak kelihatan lah di layar. Nah, oh ada. Nah, mau lebih. Smart VO-nya gerok. Balik. Oh. Iya. Jadi murah biar rahasia. Orang nulis ada kan udah mau lah. Asal mengerti jepian. Ada muraqabah. Minggu kemarin nih muraqabah. Selain muraqabah, kemarin musyahadah. Kita muraqabahnya dulu, yang di bawahnya. Kalau musyahadah tinggi lagi. Muraqabah, apa arti muraqabah? Orang Banjar murah tadung murah itulah. Orang Banjar lah murah ajar. Muraqabah, merasa diawasi Allah. Diawasi Allah. Nah, ada perasaan diawasi Allah. Mau ke WC aja merasa diawasi Allah. Mau berjalan merasa diawasi Allah. Mau duduk di mana, waktu makan, waktu minum merasa diawasi Allah. Maka orang yang muraqabah, orang yang merasa diawasi Allah, muraqabah, ini sudah zikir orang nih. Sudah disebut dengan zikir. Zikirnya apa tuh? Zikir tanpa huruf, tanpa suara. Tanpa disuara itu maksudnya tanpa dilisankan. La ilaha illallah tidak ada di ucapannya. Tidak ada di ucapannya la ilaha illallah. Di hatinya bang, Allah tidak ada juga. Tapi dirinya merasa diawasi oleh Allah. Nah, kayak pemikiran kan. Nah, dari muraqabah ini terpancar 2 zikir. Terpancar 2 zikir. Pertama, zikir yang disebut dengan zikrun nafsi. Zikir diri namanya, leseh. Zikrun nafsi. Yang kedua namanya zikir sir. Jadi yang pertama adalah zikrun nafsi, zikir diri.
Yang kedua adalah zikir sir. Bila merasa diawasi saja oleh Allah, muraqabah, lahir dua zikir ini dalam diri Anda. Zikir nafsi. Zikir nafsi itu bila harfin wala sautin. Sifatnya gorot, sifatnya tujuan. Bil hisi hanya diketahui secara hisi indrawi kita, tapi indrawi kita paham. Untuk mengetahui tandanya kita itu berzikir atau tidak hari-hari kita itu, waktu termimpi tidur tuh nah, mengingat Allah enggak? Waktu tidur dikejar oleh anjing misalnya, tapi kita ingat loh dengan Allah, berarti jiwa kita sudah berzikir. Tapi kalau lupa sekali berzikir, sekalinya termimpi pantai Bali, banyak orang mandi di pantai, bah ya toh. Berarti zikirnya pantai Bali, ya kan, rusak banget aja Habib lah. Nah, zikir nafsi namanya. Nah, yang kedua zikir sir, yaitu merasa diawasi oleh Allah secara umum. Tadi itu yang kita sebut, itu namanya zikir sir sudah. Kalau dilafazkan namanya huwa. Huwa huma hum, anta antuma antum. Nah, yang lah isim domir. Domir itu artinya lawan dari johir. Domir itu lawan dari johir. Huwa dia berjalan, siapa dia itu? Nah, huwa ini terbagi dari dua kata, ha dan waw. Masalahnya, nah karena kita bahas nih huwa, nah itu terlapaskan hu. Kalau tidak dilapaskan, ya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Nah itu simbolnya adalah hu. Hu itu apa artinya? Dia. Qul huwallahu ahad. Qul huwa, katakan dia. Siapa dia itu? Dia itu adalah Allah. Allah itu siapa? Allah itu adalah ahad. Nah, Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah huwallah. Nah, huwallahu ahad. Katakanlah huwallahu. Katakanlah dia. Siapa dia itu? Dia itu adalah Allah. Allah itu siapa? Allah itu yang ahad, yang esa, tunggal. Ya Habib? Ya. Tunggal. Wikasan, subhanallah. Itu perjalanan batin seseorang. Nah, supaya zikir nafsinya timbul, bukan hanya sirnya, kita dalam prakteknya hari-hari, namanya manusia itu teori tadi itu toh, tapi kenyataannya kita dihembus oleh dunia, susahnya bukan main. Ya lebih tadi toh, tiba-tiba kawan membawai ke pantai Takisung situ, apakah ketujuan melihat orang mandi? Nah berarti tidak ada muraqabah, bebinian yang perempuan yang dilihati. Berarti pikiran, padahal sholat sudah kawal 5 waktu, sholat kawal sudah 5 waktu, tapi urusan itu tidak sanggup menahan. Nah, hawa nafsu masih keras lagi, ya kan? Nah, bila melihat uang sedikit di dompet sakit hati benar, lalu hendak mencari uang habis-habisan, lupa diri, lupa keadaan, ya kan? Nafsu kuat benar. Nah itu hawa nafsu itu kan macam-macam, nanti kita pelajari tentang masalah-masalah itu. Kita kembali tadi itu, supaya zikir nafsi kita timbul, caranya tadi itu kita buat arena hati kita. Hati kita ini nah kita isi dengan makna tadi itu ilahi. Nah ilahi anta maksudi.
Maksudi. Ibu-ibu melihatlah. Nah, ibu-ibu nih jangan mengharap suami aja lah. Mengharap suami semua suaminya masuk neraka, atau ikut jual masuk neraka, Bu. Jangan. Kita belajar agama ini juga mengerti harus belajar agama ini menjadikan ada tingkat 3 kemarin kan, awam, kawas, dan kawasul kawas. Bila kita pelajarinya pelajaran awam saja, tetap di awam aja kita. Bila pelajarannya ke kawas, mau meningkatkan kita jadi kawas. Bila pelajaran sampai ke kawasul kawas, mau juga meningkatkan kita menjadi kawasul kawas. Ibadah tidak bisa menaikkan kita, ilmu yang bisa. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Derajat itu bisa naik. Allah itu mengangkat orang-orang yang beriman dan yang memiliki ilmu yang menaikkan tuh. Ibadah itu penyerta aja. Memang kalau tidak ada ibadah, ilmu juga enggak apa-apa. Tapi dengan adanya ilmu, ibadah kita jadi merangkak nilainya dari awam menjadi kawas. Dari iman awam, dari iman SD jadi iman SMP, dari iman SMP jadi iman SMA. Nah, mudah benar tuh. Nah, ini pelajaran kawas nih. Yang ini dari pelajaran kawas sudah tingkat SMP. Kawas artinya pelajaran istimewa. Ini sering dirahasiakan orang pelajaran ini. Kenapa dirahasiakan orang? Karena tidak wajib mengajarkannya. Yang wajib itu yang mana? Yang wajib itu sholat 5 waktu diajarkan kepada orang, itu aja. Wudu kayak apa, sudah selesai. Ini tidak wajib. Cuma kalau tidak diajarkan, mana bisa orang tahu lagi. Menyelidiki sorangan, bisalah, sangguplah. Nah, tadi muraqabah supaya kita bisa naik kepada zikir nafsi dan atau zikir sir, kita lakoni hati kita, ilahi anta maksudi. Nah, tambahi sedikitlah, waridoka, apa sambungannya? Matlubi. Nah, matlubi. Ibu-ibu melihatlah. Nah, cukup digituin. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Nah, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Nah, itu jadi hafali. Seharian hafal ini aja, enggak apa-apa, boleh aja. Jadi ingat apa artinya ilahi, wahai Tuhan, anta maksudi engkaulah tujuanku, waridoka matlubi, dan ridomu yang aku cari. Nanti Allah menjawab, pian. Bukti Allah menjawab itu nanti, pian, ingat terus lawan Allah. Nah, itu jawaban Allah. Jadi kalau kita sudah merasa, kenapa aku ini merasa diawasi oleh Allah, berarti itu jawaban doa kita supaya kita ingat terus dengan Allah. Berarti Allah sudah menanggapi kita. Allah mulai memperhatikan diri kita secara khusus. Nanti pelajaran pada rahim Allah subhanahu, nur rahim Allah. Kalau nur rahmannya sudah, nur rahimnya matlubi. Nah, ini rahasia kenapa orang bisa ingat terus meninggal dunia. Naik mobil, tapi karena muraqabah sudah tadi itu meninggal, tabrakan, mati langsung di tempat, meninggal. Nggak sempat mengucap Allahu Akbar, la ilaha illallah. Waktu tidur, tertidur. Nah, kalau lu sungai kan, tertidur, langsung tabrakan, meninggal. Kayak apa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Nggak sempat. Tapi sudah muraqabah, ya kah? Sudah muraqabah, merasa diawasi Allah, masuk dalam tidurnya pun diawasi oleh Allah.
maka dia berzikir kepada Allah. Subhanallah. La tardi anhu, jangan lagi engkau berpaling kepada sesuatu selain daripada Allah. Guru Amin kata, masuk Guru Amin. Alhamdulillah. Nah, wasbana ini datang, alhamdulillah. Saya seman, makan saya seman. Nah, alhamdulillah. Guru Amin Al-Kalayani kan nih. Fa innaka tahrumul khairi kulluhu, maka bila engkau kembali kepada sesuatu selain pada Allah, engkau tinggalkan pelajaran ini, kata Syekh, maka sesungguhnya engkau sudah menutup kebajikan yang banyak seluruhnya. Jadi inti hidup beragama itu zikrullah. Inti hidup agama itu zikrullah. Bila sudah kita tidak ingat kepada Allah, kacau dah semuaan. Baik. Orang tua tidak dilihat lagi, orang hanya dibenci aja, habis-habisan ya sudah. Pokok keimanan itu ialah zikrullah. Pokok keimanan itu. Wasbir atau isbir, bersabarlah ma'ahu, bersama Allah. Wala tasbir anhu, jangan engkau sabar justru berpaling kepada Allah. Ada juga orang tuh sabar jauh dengan Allah, sholat tidak mau 5 waktu, sabar benar dia. Tidak puasa, malu enggak? Bulan puasa malu, tapi memang tidak puasa, sabar benar dia. Wala tasbir anhu jasa, jangan engkau bersabar di keadaan engkau berpaling dengan Allah. Masya Allah, ada manusia seperti itu, tenang aja, gembiranya, ya kah? Oh, dengan minuman keras sampai tertidur-tidurnya dipegangnya minuman keras tuh, botol minuman keras tuh, yalah, sabar bener dia dengan minuman keras. Nah, ada pelajarannya sabar dengan minuman keras, yaitu sabar gopil, sabar lalai dengan Allah. Jangan sampai itu terjadi. Justru engkau harusnya bersabar ma'ahu atau ma'allah, bersama Allah. Nah ini ada kekanakan Bipe di masjid. Bipe pas orang imam membaca waladolin, waladolin, bacanya ada amin. Kekanakannya nih Bipe sih, kekanakan nih pas orang baca amin cuma kekanakannya mau ucap apa? Abah jadi. Kenapa jadi abah? Sabar banget kekanakannya, orang lain baca amin, inya membaca abah. Selidik Bipe sekalinya Bipe imam nih, orang tuanya si anak nih Bipe namanya Amin. Jadi kalau ketulahan ngucap kan nama abah baik abah ya kalau dan sabar banget anak-anak tuh dan untung ada ditegurnya abahnya tadi tuh ulun bahaya ketulahan. Ya kadang begaya aja lah. Nah ini alhamdulillah ada Guru Amin datang hari ini. Mudah-mudahan nanti membacakan syair Syekh Saman Al-Madani nanti ya. Kita dengarkan dengan khusyuk ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanusbiru, hai sekalian orang-orang beriman, bersabarlah, wassabiru warabitu wattaqullah la'alakum tuflihun. Quran surah Al-Imran ayat 200. Bersabarlah kamu, warabitu, bersama orang, wassabiru, bersama orang-orang sabar, warabitu, bersama orang-orang mengikatkan dirinya dengan Allah, warabitu, wattaqullah, dan bertakwa terus kepada Allah, la'alakum tuflihun. Dengan cara itu kamu akan sukses untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang perlu sabar dalam hidup kita ini. Tadi ingat zikirnya adalah zikir
nafsi dan zikir sir. Di lain kesempatan nanti akan kita ulangi sedikit ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dimaknai dalam hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.